Selamat pagi semuanya. Seperti biasa, sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, mari kita berdoa ya. Oke, dipimpin dari yang paling belakang biasa. Mas, kacamata. Ya, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, langsung beri kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Oke, mata kuliah hari ini adalah pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas mengenai akuntansi perusahaan jasa ya, mulai membuat dari jurnal, buku besar, hingga merancang acara laporan. Oke, pada pertemuan pertama kita telah membahas mengenai pengertian akuntansi. Ada yang masih ingat pengertian akuntansi? Apa akuntansi? Masuk lupa. Apa? Ada yang masih ingat? Suatu proses mencatat, mengidentifikasi, mengolah apa? Mengolah data. Oke, pada pertemuan satu kita membahas akuntansi menurut AAA ya, American Associated Accounting Amerika Associated. Jadi pengertiannya menurut AAA adalah proses. Jadi ada suatu proses mengidentifikasi. Pertama adalah mengidentifikasi, kemudian selanjutnya setelah kita identifikasi mengukur. Ya, mengukur ini dalam artian berarti ada nilai rupiahnya yang harus kita catat. Setelah kita ukur, kita laporkan. Mengidentifikasi, mengukur, kemudian melaporkan. Nah, apa yang kita identifikasi, kita ukur, dan kita laporkan? Informasi, ya. Mengidentifikasi, mengukur, melaporkan informasi ekonomi, ya, untuk memungkinkan diambil suatu keputusan yang tegas dan jelas bagi pemakai informasi. Nah, di sini pemakai informasinya siapa? Masih ingat? Perusahaan. Jadi kita bagi dua, internal dan eksternal. Internal adalah yang ada di dalam perusahaan. Contohnya siapa? Manajer, pemilik perusahaan, karyawan, ya. Kalau eksternal di luar. Contohnya pihak bank, supplier, distributor. Jadi informasi yang memakai informasi keuangan adalah pihak internal dan eksternal. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Di sini transaksi atau informasi ekonomi adalah suatu perubahan yang menyangkut ketiga unsur persamaan akuntansi. Apa persamaan akuntansi? Aktiva, utang, dan modal. Di sini rumusnya adalah harta, utang plus modal. Bisa nggak pakai utang? Hah? Atau siapa nggak bisa? Bisa ya. Kalau keuangan kalian cukup, nggak perlu berhutang, maka utangnya nggak perlu. Ada nggak di sini yang nggak berhutang? Kalian ada nggak yang nggak berhutang? Hah? Masa mahasiswa masih udah punya utang? Hah? Udah punya utang juga? Lalu pinjaman online. Jadi kalau nggak perlu berhutang, nggak usah berhutang ya. Jadi berhutang bila diperlukan. Biasanya orang yang berhutang itu yang punya duit atau nggak punya duit? Salah, orang yang berhutang itu pasti harus punya duit. Jadi kalau kalian nggak punya duit kemudian berhutang, dipastikan nggak bakalan bisa bayar hutang. Jadi kalau kalian punya duit, kalian punya pilihan kan saat membeli barang, mau hutang apa cash ya. Nah itu karena kalian punya uang, ya kan? Saya bayar hutang aja.
duitnya saya simpan, nah, berarti dia harus punya uang. Jadi jangan sekali-kali berhutang kalau kalian nggak punya tabungan. Oke, selanjutnya di sini contoh-contoh bukti transaksi ya, ada faktur penjualan. Kemudian di bawahnya ada cek, kwitansi, voucher. Voucher ini apa? Voucher nominal apa? Jadi kalau tadi transaksi kan kwitansi, apalagi itu faktur penjualan itu kan ada buktinya ya, ada hitam di atas putih ya. Nah kalau voucher nominal ini adalah transaksi yang kita lakukan, nggak ada bukti kayak tadi penjualan, kwitansi itu nggak ada. Jadi secara internal ya, kalian melakukan jurnal, itu buktinya adalah kita buat bukti sendiri, namanya voucher jurnal. Ini bukti kas keluar ya. Nah, siklus akuntansi. Maka selanjutnya kita akan bicarakan siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini yang tadi kita sebut adalah prosesnya akuntansi ya. Siklus akuntansi. Oke, ini flowchart-nya. Pada pertemuan ini kita hanya membahas sampai dengan buku besar. Jadi hanya dokumen transaksi, kemudian kita jurnal, kemudian buku besar, kemudian kita buat raca. Oke, supaya lebih paham kita langsung transaksi ya, nanti langsung praktek. Ini adalah bentuk-bentuk rekening. Yang pertama adalah P paling sederhana, ada debit dan kredit. Kemudian ini yang 2 kolom, debit kredit ada sendiri ya. Kemudian 3 kolom. Nah yang paling sering kalian gunakan yang mana? Yang kedua. Kalau saya biasanya pakai yang 1, kedua. Jadi nanti tergantung kalian ya mau pakai yang mana. Yang penting akuntansi apa? Harus konsisten. Kalau pakai nomor 2 harus pakai nomor 2 terus, nggak boleh ganti-ganti ya. Kemudian ini adalah penggolongan rekening. Jadi identifikasi tadi yang pertama proses akuntansi adalah identifikasi. Nah identifikasi ini kita identifikasikan ke dalam 5 akun utama ya. Jadi yang belum bisa menjurnal, yang sebelumnya tidak berlatar belakang akuntansi ya. Nah jadi perlu dihafalkan 5 rekening utama. Jadi saat kita mengidentifikasi itu kita masukkan ke dalam 5 akun utama. Yang pertama adalah aktiva. Aktiva dibagi 2 yaitu lancar dan tetap. Lancar terdiri dari kas, piutang, persediaan, kas, piutang, persediaan kan. Kemudian ada juga perlengkapan biasanya. Kalau perlengkapan itu habis dipakai biasanya ya. Nah, kemudian aktiva tetap kendaraan ya. Itu adalah golongan akun yang pertama, aktiva. Kemudian hutang. Hutang dibagi berapa? Sama ya, jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek artinya yang di bawah 1 tahun. Iya ya. Jangka pendek adalah di bawah 1 tahun. Jangka panjang biasanya di atas 1 tahun. Kemudian akun yang ketiga adalah modal. Modal adalah berarti pemilik perusahaan yang nyetor modal ya. Yang keempat adalah prime. Prime apa? Ya. Pengambilan uang oleh pemilik. Nah, jadi kalau pemilik modal ngambil uang perusahaan itu dibukukan dulu di namanya prime ya. Prime ini nanti ditutup ke mengurangi modal. Jadi kalau masih di prime itu belum mengurangi modal, nanti prime-nya ditutup baru dia akan mengurangi modal. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan dan yang terakhir adalah biaya. Dari 5-6 akun ini ada akun neraca dan ada akun laba bersih. Yang neraca adalah
aktiva, hutang dan modal. Akun laba rugi, pendapatan dan biaya. Apa perbedaan akun neraca dan laba rugi? Apa? Akun neraca pasti munculnya di neraca ya, laba rugi muncul di laba rugi. Kemudian yang kedua adalah akun laba rugi. Setiap pakai periode pasti kita tutup ya, makanya dia tidak muncul di neraca. Akun laba rugi sudah kita selisihkan, nanti yang nongol di neraca apa? Laba atau rugi. Nah itu yang pendapatan dan penjualan kita selisihkan, kita ringkas ke dalam akun laba rugi. Oke, ini rumusnya aktiva. Kalau bertambah dia di sisi debit, kalau berkurang di sisi kredit, saldo normal adalah debit. Nah, jadi kalau kalian belum hafal, kalian harus berpatokan pada rumus ini. Utang bertambah, kredit bertambah, kredit berkurang, debit. Saldo normalnya kredit dan seterusnya ya. Biaya juga kalau bertambah, betul ya. Kita lihatnya dari posisi akunnya. Biaya bertambah berarti debit, berkurang kredit, saldo normalnya lebih debit. Oke, ini aturan mainnya. Jadi ini harus, yang belum paham, pertama harus menghafal rumus ini ya. Kemudian di sini bentuknya jurnal. Ini bentuk jurnal ya. Kemudian ini adalah latihan. Oke, coba kita latihan. Misalnya ini kita masukkan ke dalam Excel ya. Nah, jurnal. Nah, ini adalah contoh jurnal ya. Mana tadi transaksi? Nah, coba transaksi pertama, menerima kas dari rekening pribadi. Nah, ini kita identifikasi dulu. Menerima kas berarti kas, kita menerima uang ya. Nah, kas itu bertambah atau berkurang? Nah, tadi di 6 akun utama kas ada nggak? Nggak ada kan? Nah, kita identifikasi kas termasuk aktiva. Oke, ini kas termasuk aktiva. Kemudian yang kedua apa? Identifikasi. Oh, biaya. Modal ya. Jadi di situ yang akun utama kas, yang kedua adalah modal. Nah, setelah kalian tahu, maka kalian lihat lagi rumusnya. Nah, di sini tadi kas termasuk kas bertambah. Kas itu kalau dalam 5 akun tadi termasuk aktiva. Di situ lihat aktiva bertambah berarti di sisi debit. Berarti kita sudah dapat aktiva kas bertambah di sisi debit. Tinggal otomatis lawannya adalah kredit kan. Nah, kredit itu pasti modal. Tadi modal bertambah berkurang. Nah, di situ dilihat modal mana? Modal ketiga, modal bertambah di sisi kredit. Maka kita jurnalnya adalah di sini kita. Nah, ini adalah bentuk jurnal ya. Contohnya kita insert di sini misalnya buat latihan. Oke. Tadi posisi debit adalah kas ya. Oke. Tanggalnya, pertama kita isi tanggal. Tanggal tadi tanggal 10 bulan 2. Ya, kita ketik sini. Di sini adalah tanggal 10 bulannya 12. Debitnya apa tadi? Kemudian kreditnya adalah ya. Kemudian kita atur ini ya. Modal kredit berarti dia harus menjawab ke kanan ya. Nominalnya berapa? 30
masuk kan? Aktiva ya. Kasnya berkurang atau bertambah? Berkurang. Kasnya kita ambil, kita buat bayar, maka otomatis berkurang. Nah, aktiva berkurang posisi ringgit. Oke, maka kita masukkan jumlah nominalnya berapa ini? 605. Kita masukkan sini. Tanggalnya berapa? Lupa. Tanggal 10 juga, maka di sini 10 bulan 12. Biaya apa tadi? Biaya air, listrik, dan telepon. Kredit adalah kemudian kita atur ya. Kredit selalu kita pastikan masuk kanan sedikit ya. Nominalnya adalah 615. Oke, selanjutnya transaksi ketiga. Siapa yang mau coba? Ayo, buat yang belum bisa harus berani. Siapa mau coba? Mana tadi? Mas, yang belum bisa. Ayo maju. Mana? Jadi membeli kendaraan, ya? Berarti kendaraan termasuk aktiva. Aktivanya bertambah nggak? Bertambah. Jadi akun pertama kendaraan yang masuk aktiva bertambah aktiva di sisi debit. Kemudian yang kedua dibayar tunai, berarti pakai kas termasuk aktiva. Kasnya berkurang bertambah? Berkurang karena buat kita bayar. Aktiva berkurang berarti kredit. Kemudian yang ketiga adalah sisanya dengan jasa bayar. Berarti kalau belum bayar kita sebut hutang. Hutangnya bertambah berkurang? Bertambah. Hutang bertambah di sisi kredit. Nah, kita lihat rumusnya. Tadi yang pertama kendaraan termasuk aktiva bertambah di sisi debit. Kemudian yang kedua kas aktiva berkurang di sisi kredit ya. Hutang bertambah di sisi kredit. Berarti ada satu akun debit dan dua akun kredit. Oke, coba menjurnal. Mas, yang belum bisa mana? Ya, silakan. Ayo. Nah. Ya, siapa aja mari. Oke, berarti aktivanya berapa? Aktivanya 36 juta, dibayar cash 9 juta. Oke, silakan. Di sini. Ya. Isi tanggal bulan. Lihat lagi transaksinya. Tanggal 11 bulan 12. Oke, tadi yang pertama debit. Debit kendaraan aktif ya. Yes. Berarti yang ketiga hutang. Tulis hutang. Ada akun resul bayar ada ya? Adanya hutang. Oke. Itu di format dulu. Tiga-tiganya langsung di solve. Tiga satu-satu ya. Oke, bawahnya hutang juga. Kendaraan nominalnya berapa tadi? 36 juta. 36, 33, cashnya 9 juta. 33. Bawahnya berarti sama dengan udah gitu. Oke. Benar, 36. Oke, berarti sudah balansnya. Oke, terima kasih. Mas siapa? Hafiz. Oke, jadi
kendaraan ada debit 36 juta, cash 9 juta. Oke, ini benar nggak? Kurang tepat ya. Ingat prinsip aplikasi yang pertama apa? Harus konsisten. Dilihat di atas tulisan cashnya di mana? Kan, yang bawah pakai cash bahasa Inggris ya. SMP Inggris, Pak. Jadi saat kalian menjurnal, kalian harus lihat yang sebelumnya, kan harus konsisten. Kalau di atas pakai cash tulisannya, maka kalian harus mengikuti yang di atas, yaitu pakai cash. Jangan di bawah pakai cash ya. Berarti ini kita ganti cash. Oke, karena itu lah, kalau tulisan kan kita sering salah ya, sering beda-beda ya. Maka di sini ada yang namanya nomor akun. Dipastikan kalau pakai angka maka nggak akan salah kan. Nah di sini ada nomor akun. Oke, selanjutnya kalian akan berlatih ya menjurnal. Ini kita close ya. Setelah menjurnal, tahap selanjutnya adalah membuat buku besar. Dari buku besar kita buat kita buat neraca satu. Oke, perhatikan cara membuat buku besar ya. Ini sudah ada contoh akun ya. Ada kas, kemudian nomor rekening ya. Perhatikan. Ini yang gampang, kita klik pojok kanan, kemudian klik kanan, copy. Kemudian kita pindahkan sheet 2 ya. Paste. Kelihatan? Kurang ya? Oke, ini adalah cara cepat menggunakan Excel. Buku besar berarti kita mengelompokkan akun yang sama. Caranya gimana di Excel? Ini kita sort. Perhatikan. Kemudian data. Kemudian sort ya. Ini kolom rekening ada di E ya. Sort by kolom E ya. Oke. Maka akun yang sejenis kas akan terkelompokkan ya. Sampai sini batasnya kan. Nah, akun yang sejenis ini akan kita pindahkan ke dalam buku besar seperti ini ya. Kas nomor akunnya satu-satu kita kelompokkan. Yang debit masuk debit, yang kredit masuk kredit ya. Di sini ini debit, maka kita copy angkanya ya. Debit. Nah, di sini kan ada lagi? Enggak ada. Itu kita pindahkan. Di sisi debit, kemudian di sisi kredit ya. Kemudian kita total. Debitnya ada 90 juta, kreditnya ada 60 juta. Maka yang masih ada saldonya adalah di sisi debit. 30 juta diperoleh dari 90 juta dikurangi 60 juta. Maka saldo akun buku besar ada 30 juta. Kemudian kita teruskan sampai satu pas sudah selesai. Kemudian 1 2 1 ya. Yang sudah kita pindahkan biasanya dikasih tanda ya. Ini misalnya sudah kita pindahkan sampai sini kan, kita kasih warna. Ini berarti sudah kita pindahkan ke dalam buku besar. Kemudian akun selanjutnya 1121 yaitu piutang dan dagang. Nah ini kasus konsisten nih, tulisannya beda ya. Karena itu tulisan bisa berbeda. Makanya yang kita jadi patokan adalah nomor akun. Tulisannya salah, nomor akunnya nggak akan salah ya. Nah ini kita kelompokkan, kemudian kita pindahkan 1 2 1. Ada berapa transaksi? 1 2 3 4 5. Kita pindahkan di sisi debit hitung 1 2 3 4 5. Kemudian kita jumlah 46, ini 43. Maka akun saldonya ada di yang paling besar ya. 46 dikurangi 43 2.500.000
Betul. Kita pindahkan ke kaca 1, kas, posisi dan seterusnya ya. Buku besar piutang usaha, saldonya 2.500.000 di sisi debit. Piutang usaha di sisi debit. Oke, ini contohnya kalian mengerjakan dari jurnal buku besar, kemudian ke neraca 1. Selanjutnya kalian akan berlatih ya. Silakan dikerjakan. Ada latihannya nanti ya di selanjutnya. Modul praktek nanti saya berikan soal-soalnya. Soalnya hampir sama dengan ini ya, dikerjakannya. Ini jurnalnya mana ini? Ya. Nah, jadi ada yang harus tesnya nomor aku biasanya nanti sudah ada di soal ya. Itu sudah nomor aku itu sudah bagus ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Sudah cukup jelas? Oke, selanjutnya kalian akan mengerjakan contoh soal ya. Nanti kita akan kerjakan satu per satu ya. Kalian kerjakan, minggu depan akan kita bahas apa yang kalian kerjakan. Oke, cukup sekian dari saya. Kita ketemu minggu depan. Selamat pagi. Oke, terima kasih.